Ya, menjadi tim pasukan pengibar bendera pusaka merupakan sebuah kebanggaan dan juga kehormatan bagi diri sendiri maupun keluarga. Tentunya pengalaman yang tidak akan terlupakan bagi para anggotanya. Lantas bagaimana kesan para anggota Paskibraka? Untuk mengetahui dan berbincang-bincang langsung, kita sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia Indrayani Laksmi. Halo Laksmi, sudah selesai begitu acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 dilakukan kemarin di Istana Negara dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan selebrasi yang begitu meriah kita saksikan. Lantas seperti apa kesan dari adik-adik Paskibraka setelah selesai menjalankan tugas kemarin di Istana Merdeka, Laksmi? Selamat pagi, Fani. Betul sekali, memang kemarin itu adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Tentu saja ini menjadi hari yang paling spesial buat para Paskibraka 2022. Dan untuk mengetahui kesan dan juga pengalaman bagi para petugas-petugas pasukan pengibar bendera pusaka 2022 yang kemarin bertugas di Istana Merdeka Jakarta, di samping saya sudah ada nih. Ada 3 orang dan 1 Ibu Deputi. Ya, di belakang saya ini adalah tim Pancasila Tangguh ya. Ya, sebagai informasi Fani untuk kemarin itu ada 2 tim yaitu adalah tim Pancasila Tangguh dan juga tim Pancasila Sakti. Tim Pancasila Tangguh itu adalah tim yang bertugas pada detik-detik proklamasi pas saat penaikan bendera, dan untuk tim Pancasila Sakti itu adalah yang bertugas untuk menurunkan. Dan di sini namanya Mario, betul namanya Mario ya, sebagai pembentang kemarin. Seperti apa rasanya membentangkan? Itu semua mata tertuju pada Mario dan saya sendiri yang lihat deg-degan sebenarnya. Itu sebenarnya rasanya seperti apa kemarin akhirnya bisa membentangkan dengan sukses dan juga luar biasa. Keren banget Mario, silakan. Sebenarnya ada rasa deg-degan seperti itu Kak, karena awal dari latihan tidak pernah terbayangkan untuk bisa mengibarkan sang merah putih di Istana Negara, dan juga saya sangat senang juga dengan apa yang saya lakukan semalam di Istana Negara saat mengibarkan sang saka merah putih. Oke, baik. Berarti sukses ya Mario ya. Nah, di sebelah saya Fani juga sudah ada Ayu. Ayu ini kalau kita lihat kemarin di TV, ini adalah sebagai pembawa baki pas saat penaikan. Betul. Siap, Seperti betul. apa rasanya? Deg-degan nggak? Gemeteran nggak sih sebenarnya? Waktu di depan masih di daerah persiapan pasti ada grogi Kak, pasti berdoanya tuh kayak aduh deg-degan bisa atau tidak ya seperti itu. Lalu waktu jalan sampai di depan irup atau di depan podium tempat Bapak Presiden, di situ sudah mulai bisa memanage bagaimana kita mau naik nih harus tenang, tidak grogi lagi. Akhirnya naik dan bismillah dengan menyebut nama Allah, nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa. Akhirnya naik dan alhamdulillahnya di situ keajaiban saya tidak grogi, saya lebih ke tenang dan temponya waktu naik juga saya bisa rasakan seperti itu. Tapi pas lagi naik turun tangga itu sebenarnya sudah tenang ya, relax gitu ya. Latihannya berapa lama untuk kemarin akhirnya bisa lancar untuk naik ke depan inspektur upacara? Untuk latihan itu yang secara umumnya dimulai tanggal 25 Juli ya. 25 Juli itu masih secara keseluruhan Kak, jadi di trek jalan tempatnya dulu, terus maju jalannya dan langkah tegap majunya. Baru di minggu-minggu terakhir mungkin ya, selama 1 minggu, terus minggu berikutnya mungkin baru yang perempuan, yang putri dicoba bawa baki satu-satu. Nah pada waktu latihan itu saya masih banyak kesalahan, banyak ya yang perlu dikoreksi. Lalu kemarin yang gladi kotor juga saya masih ada kesalahan, dan yang paling terakhir gladi bersih menurut saya itu masih kurang maksimal. Jadi saya tekankan pada malam di tanggal 16 itu, insya Allah kalau besok saya ada kesempatan bertugas, saya harus bisa dan saya harus memaksimalkan, mengoptimalkan yang saya latihankan di sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Mantap, keren banget. Nah, satu lagi untuk petugas Paskibraka 2022, ini pasukan 17, Safina perwakilan dari DKI, dan kebetulan kalau kita ngelihat pas lagi saat pengukuhan, upacara pengukuhan dengan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 lalu, pemimpin upacaranya adalah Safina. Safina boleh cerita nggak? Kemarin jadi pasukan 17, tegang mungkin atau gimana perasaannya kemarin saat bertugas?
Jadi perasaannya sebenarnya deg-degan ya. Karena kalau di pasukan 17, satu salah itu kelihatan. Karena yang lainnya serentak, satu salah pasti kelihatan. Jadi di situ tuh aku mencoba untuk ngitung dalam hati. Jadi temponya dihitung dalam hati, terus kan harus senyum terus ya. Karena kalau misalkan di pasukannya, di close up-nya tuh pasukannya kalau misalkan ada yang itu pasti kelihatan. Terus kita senyum terus, hafalin tempo sama angkat kaki biar sama semua. Berarti untuk kekompakan memang sudah difikskan sejak pelatihan, gladinya juga sampai gladi kotor, gladi bersih seperti itu ya? Iya, lama juga. Kekompakannya itu kita dari persaudaraan gitu dari awal BPIP itu bikin kita jadi makin deket gitu. Mereka mengajak kita buat selalu kenalan kalau ada waktu kecil gitu. Jadi kita udah deket gitu. Deket. Iya, oke, makasih. Fani, sekali ini saya mau bincang-bincang dengan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Ibu Rima Agristina. Selamat pagi, Ibu. Ibu sebagai penyelenggara tahun ini pertama ya, Bu ya. Sukses ya, Bu ya untuk kemarin. Gimana, Bu? Dengan dukungan semua pihak, gotong royong semua pihak yang luar biasa. Seperti tagline-nya kan, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jadi sama-sama bergotong royong ingin menunjukkan bahwa Indonesia tuh pulih lebih kuat dan bangkit semuanya lebih kuat lagi ya. Oke. Ibu untuk kegiatannya memang kan sudah dari tanggal 15 kemarin ya, Bu ya, 15 Juli akhirnya dapat pembekalan pembinaan ideologi Pancasila, lalu juga pendidikan baris per baris. Selanjutnya ini untuk yang Paskibraka 2022 kedepannya seperti apa, Ibu? Ya, jadi adik-adik nanti sebentar lagi akan mendapatkan juga penguatan wawasan kebangsaan kerjasama BPIP dengan Lemhanas RI. Jadi memang pelatihan yang dilakukan bukan terbatas pada baris berbaris, karena kita membangun adik-adik sungguh-sungguh jadi kader pemimpin Indonesia masa depan. Dan kita sudah buktikan ya, mereka kemudian berani tampil itu menunjukkan kematangan. Bukan hanya dari hasil berlatih yang luar biasa disiplin, tapi mereka juga punya kematangan, kepercayaan diri, kemandirian. Nah ini terlihat ketika melaksanakan tugas. Dan ada satu lagi, mereka mau belajar dan terus belajar. Ini menjadi penting dan contoh bagi generasi muda lainnya di Indonesia. Ya jangan pernah putus asa untuk berlatih dan belajar, karena pada saatnya mereka dibutuhkan, mereka sudah siap. Dan kita buktikan pada saatnya mereka ya ditunjuk seketika pada hari itu siapa yang bertugas, semuanya siap gitu, dan itu menunjukkan hasil latihan baik secara mental maupun secara fisik. Oke, Bu Rima kalau mau tanya terkait dengan Paskibraka 2022 ini, 2023 akan diselenggarakan lagi oleh BPIP. Evaluasinya seperti apa, Ibu? Ya, tentu saja kalau kemarin 2022 kami baru masuk menerima dari provinsi, tapi rencananya dari tahun 2023 kami akan memantau dari mulai perekrutannya di tingkat sekolah. Jadi sungguh-sungguh kita akan merekrut adik-adik yang bisa menjadi perwakilan yang terbaik ya, dari yang terbaik. Saya yakin generasi muda Indonesia semuanya memiliki potensi yang luar biasa. Dan kita ingin pastikan bahwa semua mendapatkan akses yang sama ya, tidak ada kolusi, tidak ada nepotisme ya, tetapi kita ingin membuka akses dengan berbasis sistem sehingga bisa kami pantau semua adik-adik mempunyai kesempatan yang sama untuk menunjukkan prestasinya bagi Indonesia dan dunia. Baik, terima kasih Ibu, semoga lancar untuk kedepannya ya Bu ya. Ibu, saya izin wawancara dengan para paskibraka. Sekarang saya mau nanya nih ke Mario lagi, boleh ya? Mario ini sebenarnya kelihatannya tegang, tapi sebenarnya adalah dia orang yang ceria sebenarnya, Fani. Fani, kalau Mario saya mau tanya suka dukanya gimana? Sudah sebulan nggak ketemu sama keluarga, kangen dong? Kangen sama HP juga pastinya kan? Nggak pegang HP soalnya? Kalau kangen sama HP, mungkin nggak terlalu ya Kak kalau kangen sama HP. Cuman kalau sama keluarga mungkin sangat kangen. Karena dari kecil udah terbiasa saya tidur, saya hidup bersama keluarga, orang tua saya, kakak saya, opung saya, mama bapak saya. Tiba-tiba pendidikan pelatihan Paskibraka ini selama sebulan tidak berjumpa dengan orang tua itu rasanya sangat sedih gitu. Sedih banget ya? Sedih kan. Tapi teman-teman itu menjadi penghibur ya? Ya, teman-teman di Wisma itu sangat menghibur Kak. Menghibur sekali Kak. Karena ada yang berprofesi sebagai pelawak, yang tukang ngerjai seperti itu Kak. Kalau kamu sebagai apa saat lagi di asrama? Saat itu? Kurang tahu juga Kak. Oke Mario, sekarang saya beralih ke Ayu ya. Iya, Ayu, pasti kangen banget. Saya kemarin ngobrol sama kamu, pengen makan sup
ibu karena memang sudah sangat kangen banget. Pengen makan satu magicom katanya. Itu bener kangen banget sama orang tua? Siap, kangen banget Kak. Soalnya memang seperti kata Mario tadi, kita jarang banget tuh ketemu sama orang tua, apalagi 1 bulan lebih 10 hari ya, kan 40 hari. Di situ pernah suatu kejadian baru makan nih Kak, makan siang kalau nggak salah setelah latihan pasti udah lapar banget. Tiba-tiba di meja makan itu ada sop ayam. Saya langsung kepikiran mau nyoba supnya. Ternyata supnya tuh 11-12 sama buatan mama. Aduh, sopnya teman-teman satu meja saya gini kan, sopnya jangan diambil ya, buat saya aja, saya gitu kan. Tapi masih dibagi dan di situ saya ngerasa, aduh, kapan lagi ya bisa makan. Soalnya sup buatan mama itu kayak cita rasanya spesial banget Kak. Gitu. Ya, yang paling bikin kangen ya. Sempet sedih gitu nggak sih? Atau mungkin sempet agak turun gitu. Terus akhirnya yang memotivasi apa sih sebenarnya untuk bisa, oke, harus bisa nih. Kalau turun pasti ada Kak, soalnya keinget orang tua itu pasti, aduh pengen gini, pengen balik. Tapi di sisi lain itu ada tugas negara yang harus dilaksanakan, pengibaran. Yang buat saya motivasi itu karena di sini saya sebagai anak tunggal nih Kak. Saya kalau sehabis ibadah saya pasti bilang, saya ini anak tunggal. Kalau memang bukan dari saya sendiri, bukan dari saya yang melakukan sebagai anak mereka, mau dari siapa lagi. Luar biasa. Safina, terima kasih. Ibu Rima, terima kasih atas waktunya untuk wawancara dan juga meluangkan waktu untuk CNN Indonesia. Sukses terus ke depannya buat Mario, buat Ayu, buat Safina, buat Ibu Rima juga, dan untuk betul, selamat juga. Demikian Fani wawancara saya dengan tim Paskibraka. Kebetulan ini belakang saya adalah tim Pancasila Tangguh, dan semoga mereka kedepannya sukses dan menjadi duta Pancasila yang bisa menjadi contoh bagi generasi muda selanjutnya. Fani. Amin, tentunya kita doakan dan kita harapkan adik-adik ini bisa semakin berkarya yang positif, berdampak untuk lingkungannya. Terima kasih Indrayani Laksmi atas laporan langsung dan ngobrol-ngobrolnya bersama tim Paskibraka.